Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya pasti baik-baik semua ya. Bapak doakan juga buat kalian semua, semoga sehat selalu ya. Dan tidak lupa lagi Bapak ingatkan untuk kalian semua tetap belajar walaupun itu di rumah. Dan jikalau kalian keluar rumah, jangan lupa gunakan masker ya. Sebelum makan juga harus cuci tangan. Dan juga harus jaga kesehatan kalian masing-masing. Dan yang pastinya harus tetap semangat, oke? Nah, di video kali ini Bapak akan membahas yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat itu berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup ya. Jadi manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sekarang kita lihat ini. Nah, ini adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat yaitu di bidang pertanian. Bentuk kegiatannya yaitu bercocok tanam dan menanam hasil pertanian dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi dan juga petani jagung ya. Jadi ini adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertanian. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang kedua. Nah, ini adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan. Bentuk kegiatannya yaitu menanam kopi, menanam teh, menanam kelapa sawit, tebu, karet, masih banyak lagi ya yang lainnya. Nah, contohnya tadi adalah perkebunan kelapa sawit ya. Ini adalah jenis kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan. Yang pertama tadi di bidang pertanian dan yang kedua adalah di bidang perkebunan. Kita lihat lagi yang ketiga, ini di bidang peternakan. Bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, kambing, sapi, kerbau. Nah, contohnya adalah peternak sapi. Nanti sapinya ini akan dijual dan akan menghasilkan uang. Nah, uang ini yang akan kita belanjakan nantinya ya. Mau kita beli untuk apa? Yang pastinya adalah untuk ekonomi kita ya. Begitu juga dengan perkebunan dan pertanian. Jadi padi bisa kita jual. Terus karet, teh, kopi, sawit juga bisa kita jual ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, ini yang selanjutnya jenis kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perikanan. Nah, bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Contohnya penambak udang. Nah ini ya, ini adalah contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perikanan. Ini di bidang kehutanan. Bentuk kegiatannya yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Misalnya kayu jati dan kayu mahoni. Albasia, masih banyak lagi ya, kayu-kayu yang bisa kita tanam dan nantinya akan kita jual ya. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perindustrian. Bentuk kegiatannya yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas ya. Ini adalah kegiatan ekonomi masyarakat di bidang perindustrian.
perindustrian. Sekarang kita lihat di sini adalah pelayanan jasa. Bentuk kegiatannya yaitu melayani masyarakat. Bentuk layanan terhadap konsumen. Misalnya dokter, pegawai asuransi, penjahit, dan arsitek. Ini masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini adalah mereka-mereka ini tugasnya yaitu melayani masyarakat ya. Dan ini juga menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau kita ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Ini adalah jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kita lihat yang pertama di sini adalah perorangan. Nah, perorangan kita lihat di sini. Usaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh orang tersebut. Contoh toko, bengkel, atau warung. Jadi kerugiannya ataupun keuntungannya ini ditanggung oleh pemilik usaha tersebut ya. Karena yang memiliki usaha adalah orang tersebut dan hanya satu orang ya. Contoh toko, warung, bengkel. Nah, kalau seandainya ini bangkrut, jadi yang menanggung semuanya ini adalah orang yang pemilik usaha tersebut ya. Jadi ini tidak melibatkan orang lain. Sekarang kita lihat yang kedua, ini adalah firma. Firma yaitu perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Resiko kerugian pun ditanggung bersama. Nah, beda dengan perorangan tadi. Kalau yang ini, resiko kerugiannya ini ditanggung bersama. Karena ini didirikan oleh paling sedikit 2 orang ya. Bisa 3, 4, 5. Karena paling sedikit ini. Jadi mereka ini kalau untung dibagi bersama ya, dan juga kalau rugi juga ditanggung bersama. Sekarang kita lihat yang ketiga, ini adalah persekutuan komanditer atau CV ya. Nah, usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan juga anggota pasif. Anggota aktif ini berperan dalam menjalankan roda usahanya, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam memberikan modal usaha. Nah, di persekutuan komanditer ini memiliki 2 macam anggota tadi ya. Ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Kalau yang aktif ini yang menjalankan usaha tersebut. Dan kalau yang pasif ini yang memberikan modal kepada usaha tersebut. Nah, itu ya. Contohnya ini adalah CV Rian Motor misalnya ya, atau CV Kayu Jati. Nah, ini adalah contoh persekutuan komanditer atau CV. Sekarang kita lihat lagi, ini adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT ini adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Laba ini keuntungan ya. Contohnya adalah PT Pembangunan Jaya. Masih banyak lagi ya contohnya. Misalnya Maju atau PT Sawit Lestari misalnya ya. Nah, ini adalah perseroan terbatas ya.
Ini jenis usaha yang dikelola secara perorangan atau kelompok. Sekarang kita lihat yang selanjutnya ini. Badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena modal usaha BUMN ini ditanggung oleh negara. Dalam pengolahannya, BUMN atau badan usaha milik negara ini terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum, contohnya Perum Peruri atau pencetakan uang negara, dan PT, contohnya PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Ya, itu ya. Ini adalah badan usaha milik negara, jadi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Karena apa? Karena modalnya ini adalah dari negara atau ditanggung negara. Contohnya tadi adalah PT KAI, Kereta Api Indonesia. PLN itu juga ya, pembangkit listrik negara. Oke, kita lihat yang selanjutnya nih. Nah, ini adalah jenis usaha yang dikelola seseorang atau kelompok ya. Koperasi. Kita lihat koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Nah, jadi kalau kita masuk koperasi, jadi kita harus membayar simpanan pokok, yaitu hanya 1 kali ya. Sedangkan simpanan wajib, namanya juga wajib ya, berarti simpanan yang dibayar setiap bulannya ya. Contohnya di sini adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Nah, ini adalah contoh jenis usaha yang dikelola seseorang atau kelompok ya. Ini adalah contoh-contohnya. Oke, kita lihat yang selanjutnya nih. Nah, yang selanjutnya ini adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi ini kan merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat itu meliputi kegiatan produksi atau menghasilkan barang. Distribusi ini menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Dan konsumsi ini menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan jasa. Nah, ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera itu ya. Karena apa? Karena kesejahteraan masyarakat itu merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya itu adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini ada 3 ya, yang mempengaruhinya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, jadi kebutuhan masyarakat tersebut meliputi material, misalnya ya, spiritual dan sosial. Contohnya antara lain kesejahteraan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi tertentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangannya perekonomian yang meliputi tadi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi di wilayah tersebut. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi ya perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan masyarakat di desa. Nah, itu. Karena kalau di kota pertumbuhan ekonominya lumayan cepat ya daripada di desa. Kalau di desa ini cenderung lambat. Beda dengan di kota. Makanya tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa itu sangat berbeda ya. Karena yang mempengaruhinya tadi adalah kegiatan produksi atau menghasilkan barang, kegiatan distribusi, menyalurkan hasil produksi dan dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi yaitu menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa ya. Karena ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nah, cara menghargai usaha orang lain. Ini perlu ya. Cara menghargainya seperti apa? Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada 5 cara ya. Yang pertama itu tidak merendahkan usaha orang lain. Ini nggak boleh ya. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Yang kelima, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Jadi yang pertama ini, tidak merendahkan usaha orang lain. Ini nggak boleh. Tidak mengganggu usaha orang lain, apalagi yang ini. Kalau kita mengganggu usaha orang lain ya, kita pasti berhadapan dengan hukum ya. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Ini juga tidak boleh. Karena kalau orang lain bisa sukses, nah kenapa kita tidak bisa? Nah itu jadi pertanyaan. Jadi yang harus diperbaiki adalah diri kita sendiri. Terus bersaing dengan sehat jika memiliki usaha yang sama. Nah ini sangat penting nih. Kalau misalnya kita memiliki usaha yang sama dengan orang lain, kita harus bersaing yaitu secara baik-baik ya. Gak boleh saling menjelekkan antara si usaha kita dengan usaha dia ya. Gak boleh membanding-bandingkan. Jadi kita bersaingnya secara sehat. Dan gak boleh juga bisa pakai ramuan-ramuan apa, gak boleh ya. Jadi harus secara sehat. Jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Ini sangat penting ini. Jadi kita kalau sudah sukses, kita harus membantu orang lain ya. Kita berikan tipsnya bagaimana kita bisa sukses. Nah, supaya orang lain juga bisa mengikuti kita. Nah, cara sukses itu seperti ini loh. Gini, misalnya ya. Nah, jadi orang lain akan mengikuti cara-cara kita. Sehingga nanti dia juga bisa sukses. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi yaitu tentang jenis-jenis usaha
jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok ya. Ini adalah materi IPS ya. Jadi Bapak ingatkan lagi buat kalian, jangan lupa belajar ya. Dan juga tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Jadi akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.